Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zinur Rozikin dari Ekonomi Syariah AK ingin mempresentasikan materi tentang promosi pada pertemuan ke-9 setelah UTS. Nah, dosen pengampu ialah Bapak Miftahur Rahman SHIME. Yang pertama ada pengertian periklanan. Pengertian periklanan menurut para ahli yaitu yang pertama menurut Kotler, iklan adalah segala bentuk presentasi non-pribadi dan promosi gagasan, barang atau jasa oleh sponsor tertentu yang harus dibayar. Kemudian menurut Salim Saladin, advertising adalah salah satu alat promosi biasanya digunakan untuk mengarahkan komunikasi persuasif pada pembeli sasaran dan masyarakat di mana bentuk penyajian iklan ini bersifat non-personal. Yang ketiga menurut Stanton, yaitu iklan terdiri dari segala kegiatan yang dilibatkan dalam mempresentasikan sesuatu kepada audiens secara non-personal dengan sponsor yang jelas dan biaya suatu pesan tentang produk atau organisasi. Kemudian yang keempat menurut Van Diciptono, yaitu iklan merupakan salah satu bentuk promosi yang paling banyak dipakai oleh perusahaan untuk mempromosikan produk-produknya. Dari beberapa pendapat para ahli tersebut, periklanan dapat kita simpulkan bahwa periklanan merupakan suatu bentuk komunikasi non-personal mengenai suatu barang atau jasa maupun ide-ide sponsor tertentu yang dikeluarkan hanya untuk kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut yaitu berupa penawaran sebuah barang atau jasa ataupun ide sponsor. Secara sederhana, periklanan itu didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat lewat media. Di mana dapat kita ketahui bahwa periklanan merupakan suatu aktivitas promosi yang sangat dikenal oleh masyarakat konsumen. Hampir setiap saat konsumen itu mendengar ataupun membaca berbagai iklan, baik di media cetak maupun di media elektronik. Media yang dapat digunakan itu meliputi antara lain ada seperti halnya surat kabar, terus televisi, direct, email, radio, majalah, dan media-media lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis periklanan. Jenis iklan itu menjadi aspek terpenting saat memasarkan sebuah produk, baik produk maupun jasa. Dalam dunia periklanan mengenal berbagai macam jenis iklan. Berbagai jenis iklan tersebut dikelompokkan menurut berbagai ciri seperti halnya berdasarkan tujuan, terus media penyebarannya maupun bentuknya. Adapun jenis-jenis iklan berfungsi menciptakan kesan brand image sehingga dapat mempengaruhi orang untuk membeli produk yang diiklankan. Pemasang iklan tersebut selalu berusaha menciptakan iklan yang terbaik atau semenarik mungkin. Misalnya dengan menggunakan warna, ilustrasi, foto artis, terus efek suara, efek visual maupun layout yang menarik. Berbagai macam iklan dapat dikelompokkan ke dalam jenis-jenis iklan sebagai berikut. Yang pertama ada
berdasarkan tujuan. Berdasarkan tujuan beriklan, maka iklan dapat dibedakan berdasarkan 3 jenis, yaitu iklan informasi, iklan persuasi, dan iklan pengingat. Cuma tergantung pada fokus yang ditonjolkan. Jika yang ditonjolkan adalah memberi informasi detail tentang produk, maka termasuk dalam iklan informasi. Salah satu cara melihat jenis iklan terlihat pada headline atau tagline-nya. Misalkan banjir hadiah selama bulan suci Ramadan. Maka tagline-nya hal termasuk seperti banjir hadiah selama bulan suci Ramadan tersebut termasuk dalam iklan persuasi. Berdasarkan tujuan, jenis-jenis iklan adalah yang pertama ada iklan informasi. Dalam iklan informasi sebuah iklan dikatakan iklan informasi jika dikategorikan jika materi iklan bertujuan untuk yang pertama memberitahu tentang promosi produk, yang kedua memberitahu tahu perubahan harga atau kemasan, yang ketiga menjelaskan cara kerja produk, yang keempat mengurangi ketakutan konsumen, misalnya konsumen takut akan efek samping produk tersebut dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada iklan persuasi. Adalah iklan secara langsung memersuasi orang untuk memilih merek yang diiklankan. Ya, seperti harinya yang pertama menganjurkan membeli merek yang diiklankan, terus mengubah persepsi konsumen tentang merek tertentu. Yang selanjutnya membujuk konsumen untuk membeli atau menerima penawaran sekarang. Terus yang ketiga jenis iklan berdasarkan tujuannya. Yang ketiga ada iklan pengingat atau reminder. Adalah iklan yang isinya itu bertujuan untuk mengingatkan bahwa produk ini mungkin akan sangat dibutuhkan dalam waktu pendek. Terus sepertinya lain bertujuan juga untuk menjaga kesadaran akan produk tersebut, menjalin hubungan baik dengan konsumen dan sebagainya. Iklan pengingat ini biasanya bersifat tidak menjual secara langsung. Produsen beriklan agar tetap terjaga kesadaran terhadap produk dan perusahaan. Selain iklan komersial, iklan non komersial banyak yang masuk dalam kategori ini. Dalam hal ini juga diwujudkan upaya perusahaan untuk berkomunikasi dengan pelanggannya sehingga tetap terjalin hubungan baik. Dengan demikian, melalui iklan perusahaan bisa menyapa pelanggannya tersebut. Kemudian jenis yang kedua yaitu iklan berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, iklan dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis. Antara lain yang pertama ada iklan komersial, yaitu iklan yang menjual produk atau jasa secara langsung yang terkait dalam jenis. Ini adalah diantaranya pertama ada iklan konsumen, terus ada iklan antar bisnis, terus ada lagi iklan perdagangan. Yang kedua berdasarkan jenis berdasarkan sifatnya, yaitu iklan non komersial adalah iklannya bersifat tidak secara langsung menjual produk atau jasa. Iklan ini bersifat lebih menjual citra image selling, bukan menjual produk hard selling, termasuk dalam
iklan ini antara lain iklan korporat, ialah iklan di mana iklan tersebut, iklan korporat yang dimaksud itu menjual ide atau gagasan untuk kepentingan atau pelayanan masyarakat, untuk membangun kesadaran merek dan citra perusahaan. Biasanya iklan non komersial ini merupakan alat mendukung kampanye public relation dan social marketing. Sedangkan iklan komersial itu biasanya merupakan bagian kampanye pemasaran produk tersebut. Selanjutnya ada hubungan masyarakat, yaitu menurut Oliver, public relation adalah manajemen reputasi organisasi, sedangkan menurut Harris yaitu marketing public relation didefinisikan sebagai sebuah proses perencanaan, eksekusi, dan evaluasi program-program yang mendorong atau menganjurkan pembelian dan kepuasan konsumen melalui komunikasi yang kredibel dalam menyampaikan informasi dan menciptakan impresi yang mengidentifikasi perusahaan dan produknya secara kebutuhan, keinginan, perhatian, dan kepentingan konsumen. Maka dapat dari beberapa para ahli dapat disimpulkan bahwa public relation merupakan proses perencanaan, eksekusi, dan evaluasi program-program yang mendorong atau menganjurkan pembelian dan kepuasan konsumen melalui metode komunikasi tentang persepsi yang dipegang oleh organisasi dan memberi informasi mengenai kinerja organisasi kepada semua audiens yang relevan demi menciptakan dan menjaga citra baik, cerita positif perusahaan. Selanjutnya ada telemarketing. Telemarketing ialah sebuah cara pemasaran produk ataupun jasa dengan memakai telepon sebagai media untuk menghubungi calon customer. Dalam telemarketing ini, metode yang digunakan oleh beberapa jenis perusahaan mulai dari penyedia jasa telekomunikasi, perbankan, asuransi, penyedia jasa perjalanan, dan lain sebagainya. Kemudian dalam telemarketing perusahaan atau perusahaan bagian pemasar meminta calon pelanggannya untuk membeli produk atau layanan baik melalui telepon atau pertemuan tatap muka atau web conferencing berikutnya yang dijadwalkan secara panggilan berlangsung. Dalam garis besar itu telemarketing seperti halnya pada prinsipnya telemarketing adalah salah satu upaya marketing yang dinilai masih efektif selain menggunakan iklan atau media lainnya dalam pemasaran. Kegiatan telemarketing itu memasarkan atau mensosialisasikan jasa atau produk dengan menggunakan media telepon. Umumnya strategi marketing dengan menggunakan telemarketing ini sering dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan besar untuk menawarkan atau mensosialisasikan produk atau jasanya. Banyak ahli pemasaran menganggap bahwa penawaran dengan cara telemarketing ini cenderung lebih mudah untuk diterima calon pelanggan karena sifatnya yang memang berbicara secara langsung pada calon pelanggan tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.